Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini saya sudah lama tidak membahas di YouTube ya. Dan saya harap video kali ini sebagai penyembuh ya dari kekosongan beberapa hari yang lalu, karena memang saya lagi safar ya, lagi perjalanan dari negeri yang jauh ke negeri yang dekat sekarang. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk membuat video lagi. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin membahas tentang komparasi, ataupun lebih tepatnya kita membenturkan antara ilmu falak dan juga ilmu nujum, jadi gitu. Sehingga di thumbnail ataupun di background dari video ini saya kasih kayak semacam kontroversial title gitu. Jadi astronomi itu sesat gitu ya. Tapi sebenarnya bukan ya. Itu hanya untuk menarik saja, menarik teman-teman semuanya agar mau melihat video kali ini, sehingga teman-teman bisa membedakan yang mana yang bisa dipelajari dan yang mana yang tidak boleh dipelajari. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang astronomi lebih detail, jadi gitu. Dan ingin menseparasi ataupun memisahkan antara ilmu falak dan ilmu nujum yang kemudian ini dilakukan oleh ilmuwan Islam, jadi gitu. Nah, coba kita lihat dulu ya di sini. Nah, jadi ketika kita berislam, maka motivasi kita itu adalah Al-Quran. Di mana dalam Al-Quran sendiri, tepatnya dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni karena mempersekutukannya atau mempercayai hal-hal yang selain daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal syirik, jadi gitu ya. Allah tidak akan mengampuni itu, ya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selainnya, yaitu selain dosa syirik, bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan apapun itu, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Maka sungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar yang harus kita tinggalkan, gitu ya. Termasuk juga anak-anaknya, termasuk masalah tahayul dan juga masalah yang tadi ya, percaya dengan beberapa ramalan itu adalah hal yang syirik, jadi gitu. Nah, akan tetapi Al-Quran juga memotivasi kita untuk yang namanya menggunakan akal kita dalam mencermati alam semesta ini untuk mengetahui kebesarannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwasanya sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasannya Allah itu memberikan kita semacam motivasi, dorongan untuk menggunakan akal kita untuk melihat ternyata alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah sangat melarang yang namanya kesyirikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu ketika ilmuwan Islam ketika itu mendengar ataupun memahami, meresapi ayat Al-Quran ini, maka kebanyakan ilmuwan Islam dulu yaitu sifatnya adalah memurnikan ilmu. Jadi memurnikan ilmu yang dulunya ilmu itu tercampur antara ilmu sains dengan syirik itu tercampur, maka Islam ketika itu hadir memisahkan antara kesyirikan dan juga ilmu yang sains itu tadi, jadi gitu. Nah, sehingga ketika termasuk juga di astronomi. Jadi astronomi itu nanti yang kita pelajari adalah ada astronomi, astrofisika, dan juga astrologi. Jadi ada tiga cabang ilmu ini. Akan tapi ya, tiga cabang ilmu ini ternyata ini dulu ketika Islam belum hadir ya ini campur baur.
Ya ketika belajar ilmu perbintangan, ilmu letak bintang, yang kita pasti akan belajar ilmu nujum gitu. Ilmu nujum itu seringkali disebut sebagai ilmu ramalan bintang jadi gitu. Yang teman-teman tahu misalkan di tablet-tablet ya ataupun di koran-koran ada Taurus, ada Pisces ya, ada Aries dan sebagainya. Itu adalah konstelasi bintang yang kemudian digunakan sebagai ramalan terhadap nasib seseorang. Nah, ketika itu Islam hadir, maka Islam itu akan menghilangkan yang namanya astrologi ini. Nah, menghilangkan kesyirikan ini. Dan ketika itulah kemudian astronomi dan juga astrofisika berkembang besar. Kenapa? Karena tidak disangkut pautkan dengan hal-hal yang tadi, kesyirikan tadi. Karena ketika disangkut pautkan dengan ramalan, kesyirikan, maka orang itu motivasinya cuma motivasi keyakinan-keyakinan yang tidak benar gitu. Sementara ketika dia motivasinya adalah melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia ingin terus mengeksplorasi alam semesta ini untuk memahami ternyata seperti inilah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah. Jadi akan maha suci Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini jadi gitu. Sehingga astronomi dan juga astrofisika dipertahankan oleh Islam yang kemudian nanti menjadi ilmu falak itu sendiri. Sementara ilmu nujum ataupun ilmu astrologi ini tadi itu adalah disesatkan oleh Islam. Memang karena dia bersifat ramalan yang itu menjurus ke kesyirikan itu sendiri jadi gitu. Sehingga topik astronomi yang dikatakan astronomi sesat itu hanya untuk ilmu nujum jadi gitu ya. Ilmu perbintangannya digunakan sebagai ramalan nasib seseorang. Akan tapi ilmu-ilmu peletak bintang gitu ya, ilmu-ilmu semacam posisi benda langit di titik tertentu, kemudian mempengaruhi gaya gravitasi di bumi, sebagaimana mempengaruhi pasang surut, mempengaruhi juga kondisi geotermal di dalam bumi ini bisa juga. Jadi misalkan benda mendekat bumi itu bisa mempengaruhi geotermal jadi gitu, bisa menyebabkan aktivitas vulkanik itu meningkat bisa. Nah, artinya apa? Artinya itu digunakan gitu loh. Jadi ilmu yang berkaitan ilmu falak ini sangat digunakan di dunia dalam keseharian kita ya, khususnya makanya Islam itu kan kemudian hadir untuk rahmatan lil alamin, menjadi rahmat untuk alam semesta. Sehingga ilmu-ilmu yang tadi berfungsi bagi kebermanfaatan bersama akan diambil oleh Islam. Maksudnya di sini Islam membolehkan itu. Sementara ilmu-ilmu yang sifatnya tidak jelas, yang hanya bersifat ramalan yang nggak jelas, pasti itu adalah suatu hal yang tidak, yang hanya semacam spekulasi yang tidak ada dasarnya, maka itu kita ditinggalkan oleh Islam ataupun disesatkan oleh Islam, yang dikategorikan sebagai syirik itu tadi jadi gitu. Maka ini motivasi Al-Quran yang mendorong para ilmuwan ketika itu semacam meningkatkan, kemudian ilmu itu berkembang pesat. Sebagaimana dulu ketika ilmu kimia juga, ilmu kimia itu ada yang namanya ilmuwan Jabril Al-Hayyan. Jabril Al-Hayyan itu kemudian memisahkan yang namanya ketika dulu orang-orang berpikir ramuan-ramuan itu ciri khas dari dukun gitu ya. Dukun itu kan dulu ceritanya itu banyak menggunakan ramuan untuk ya tau lah bagaimana teman-teman sekarang misalkan main game gitu ya. Banyak sekarang itu kalau misalkan dukun itu ada ramuan-ramuannya sih. Jadi ya seperti itu. Nah, itu ketika itu Islam hadir, nah Islam tuh memberikan melalui ilmuannya menjelaskan ternyata kimia ini hanya berupa reaksi kimia saja, reaksi yang terjadi di alam semesta, bukan pengaruh sihir ya. Jadi gitu. Sehingga ketika itu sihir kemudian ditinggalkan dan kimia berkembang pesat saat itu. Saat Jabril Al-Hayyan menjadi pemisahnya. Jadi gitu. Begitu juga astronomi, begitu juga ilmu-ilmu yang lain termasuk matematika. Matematika ketika ilmuwan Islam hadir, maka ilmu matematika yang kemudian didasarkan pada filsafat yang nggak jelas, maka dia ditinggalkan juga. Artinya dipatahkan argumennya, kemudian diposisikan matematika pada jalur yang tepat, jadi gitu. Sehingga itulah Islam hadir kemudian menyebabkan kebangkitan bagi umat manusia. Tidak hanya umat Islam aja, umat manusia bangkit, jadi gitu. Dari pemikiran-pemikiran yang tadi yang nggak jelas, yang hanya berpikir ramalan yang spekulatif, yang itu makanya disebut sebagai zaman-zaman jahiliyah, jadi gitu. Oke, jadi itu adalah motivasi Al-Quran. Nah, kemudian sekarang kita bicara astronomi, maka astronomi itu salah satu yang ditemukan oleh orang Islam adalah ini, konsep dasar di astronomi, yaitu matematikanya di astronomi, yang kemudian jarang dipelajari di matematika SMA, ataupun bahkan matematika fisika di kuliah gitu. Kalau di astronomi ya dipelajari. Nah, ini namanya matematika trigonometri bola. Ya, trigonometri bola itu adalah
apa ya? Jadi ada ini ya, ada segitiga, bukan di permukaan datar, tetapi di permukaan bola. Jadi ini kan permukaan bola ya. Ini tuh bola, kemudian ada 3 titik yang kemudian dibuat koneksinya. Nah, ketika 3 titik itu nanti dikoneksikan seperti ini ya, dikoneksikan, maka nanti yang terbentuk adalah segitiga, tapi bukan segitiga yang lurus ya. Sisinya nggak lurus, tapi sisinya adalah panjang busur di bola tersebut, jadi gitu. Jadi kayak semacam ini. Jadi ketika saya gambarkan lagi seperti ini, jadi dia nggak lurus, tapi dia sisinya 3, makanya disebut sebagai segitiga bola, jadi gitu. Segitiga di permukaan bola. Nah, di segitiga di permukaan bola di sini ada beberapa parameter. Pertama, parameter sisinya. Nah, sisinya itu nanti misalkan di sini adalah sisi A, sesuaikan itu ya, A, terus ini adalah B, ini adalah C, maka sisi-sisinya ini bukan dalam meter ya, tapi dalam derajat. Nah, apa itu? Jadi sudut yang diukur dari, misalkan sudut B ya, sudut B kan ini ya, sisi B kan adalah sisi antara A dan C ya. Maka sisi B di sini adalah sudut ini. Sudut pusat ini O, pusat dari bola. Jadi B itu adalah sudut AOC, jadi gitu. Begitu juga sisi C. Berarti sisi C itu apa? Sisi C itu nanti akan sama dengan sudut AOB. Nah, begitu juga sisi A itu nanti sama dengan sudut dari BOC, jadi gitu. Nah, jadi sudutnya kayak gitu. Oke, nah ini adalah pengertian ataupun definisi sisi A, B, C. Dia bukan merupakan panjang, ya walaupun nanti bisa dikonversi ke panjang ya, tapi dasarnya dia adalah sudut. Sudut yang dihitung dari titik-titik A, O, C, C, O, B, A, O, B, jadi gitu. Itu adalah sudut-sudutnya. Sudut-sudut di segitiga bola. Nah, sementara ada sudut yang lain, yaitu sudut titik di sini. Misalkan ini titik A ya, titik A besar, maka titik A besar ini memiliki sudut, yaitu sudut antara ini B, jadi sudut A ini adalah sudut antara B, A, C, jadi gitu. Nah, sudut B ini apa? Sudut B berarti nanti sudut antara A, oh bentar, dihapus dulu. Nah, di sini berarti sudut A, B, C, dan seterusnya, jadi gitu. Oke. Nah, itu adalah pengertian parameter-parameter di segitiga bola. Oke. Nah, kemudian, nah ini ya, kita sudah paham ya, apa namanya itu pengertiannya. Saya hapus dulu karena setelah ini ada apa namanya itu yang akan muncul ya. Nah, akan ada relasinya teman-teman semuanya. Jadi akan ada relasi antara sisi-sisi A, B, C dan juga sudut A besar, B besar, C besar, jadi gitu. Nah, apa relasinya seperti ini? Jadi ada yang namanya aturan kosinus, jadi gitu, di segitiga bola. Jadi di segitiga bola ini ada aturan kosinusnya ternyata. Sama seperti halnya di segitiga datar juga ada aturan kosinus dan juga aturan sinus, jadi gitu. Misalkan jangan dihapus dulu, hapusnya nggak bisa nih ya. Bisa harus seperti ini. A-nya di sini, ini B, ini C kecil, ini A besar, ini B besar, ini C besar. Nah, jadi untuk mencari sudut ini, sudut A kecil ini, maka kita nggak bisa A sama dengan, jadi nggak gitu. Karena kalau misalkan segitiga datar kan seperti ini ya, segitiga datar seperti ini, misalkan saya memiliki sisinya adalah A, B, C, ini sudutnya adalah alfa, maka nanti kan A ya sama dengan B kuadrat plus C kuadrat min 2BC kalikan dengan cos alfa. Nah, kan gitu ya. Kalau misalkan ini aturan kosinus segitiga datar. Nah, kalau segitiga bola, maka nanti seperti ini aturannya. Jadi cos A, cos di depannya sudut A besar sama dengan cos B kali cos C, cos dua sudut di antara, maksudnya yang mengapit A besar, cos B kecil dikalikan cos C kecil ditambah sin B kecil dikalikan sin C kecil dikalikan dengan cos, nah sudut A besarnya ini, jadi gitu. Ketika kita mencari cos sudut A kecil, jadi gitu. Begitu juga ketika mencari cos B kecil, maka ya cos C kecil dikalikan dengan cos A, jadi ini sama metodenya. Metodenya adalah yang menghimpit dua sisi yang menghimpit sudut B besar ketika yang dicari adalah B kecil. Begitu juga C kecil. Ketika mencari C kecil, maka nanti dua sudut yang dipakai adalah
sudut yang mengapit C besar, jadi gitu. Nah, caranya seperti itu. Itu adalah aturan kosinus, jadi gitu. Nah, begitu juga sinus. Kalau aturan sinus berarti gampangnya gini aja. Sin A besar per sin A kecil sama dengan sin B besar per sin B kecil. Ataupun sin B besar per sin B kecil sama dengan sin C besar per sin C kecil, jadi gitu. Itu adalah aturannya seperti itu. Contohnya ya, misalkan, nah jadi kalau misalkan pengen tahu bagaimana ini kok bisa dapat kayak gini aturannya, nanti teman-teman bisa merujuk YouTube saya yang saya pernah buat di link ini ya, ataupun di judul ini. Jadi nanti derivasi aturan kosinus segitiga bola. Nanti saya di sini saya jelaskan bagaimana kita mendapatkan rumus ini, jadi gitu. Kalau pengen tahu saja, jadi gitu. Kok bisa dapat ini dari mana? Nah, nanti ada di sini, di video ini. Nah, kalau contohnya gampangnya gini ya, gampangnya. Misalkan saya memiliki segitiga bola seperti ini. Ini contoh ya, ini langsung angka saja misalkan. Misalkan saya memiliki sudut di sini adalah 30 derajat, diketahui ya, misalkan 30 derajat, terus di sini adalah 45 derajat, ternyata sudut di sini adalah 60 derajat. Nah, maka pertanyaan berapakah ini X ini? Nah, maka nanti untuk mencari X, maka kita pakai cos X. Jadi cos X sama dengan cos sudut-sudut yang lain yang mengapit X besar, ini kan X besar kadang. Berarti cos 30 derajat dikali dengan cos 45 derajat ini ya, ditambah dengan sin, nah sin 30 derajat dikalikan sin 45 derajat, nah bedanya dengan yang sebelumnya yaitu dikalikan dengan cos sudut yang di depan X kecil ini, yaitu adalah 60 derajat. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah metode untuk menggunakan bagaimana aturan kosinus ini. Nah, oke. Seperti itu. Nah, ini adalah trigonometri bola. Nah, teman-teman ternyata kalau teman-teman tahu, yang menemukan formula ini, yang menemukan aturan kosinus ini ternyata bukan ilmuwan barat gitu ya, tapi ilmuwan Islam. Yaitu yang bernama Abu Al-Wafa Al-Bujani. Di kitabnya jelas ya, di kitab, kalau misalkan teman-teman membaca kitab yang aslinya pasti bingung ya karena bahasa Arab. Ada yang sekarang udah ada yang menerjemahkan, salah satu dokter di, kalau nggak salah di UIN Bandung ya, teman-teman bisa merujuknya, yaitu di kitab Aziz. Nah, di kitab Aziz ini Abu Al-Wafa Al-Bujani menjelaskan bagaimana itu trigonometri bola itu digunakan. Nah, kenapa kok kemudian umat Islam yang tiba-tiba bisa menemukan ini? Nah, karena ternyata trigonometri bola ini sangat digunakan utamanya untuk apa? Pertama, trigonometri bola itu digunakan nanti untuk menentukan tata koordinat langit ataupun tata koordinat benda-benda di langit. Nah, kita tahu matahari itu benda di langit, ya kan? Matahari benda langit, otomatis ya tata koordinatnya ditentukan oleh tata koordinat benda langit, jadi gitu. Dan kenapa umat Islam harus tahu posisinya matahari? Karena posisi matahari menentukan waktu sholat, jadi gitu. Nah, oleh karena itu trigonometri bola ini dipakai untuk menentukan posisi matahari di langit. Untuk apa? Untuk menentukan waktu sholat. Itu adalah motivasinya Abu Al-Wafa Al-Bujani. Dan itulah teman-teman semuanya bagaimana umat Islam itu kemudian menggunakan ilmunya bukan sekedar untuk mencari tahu, bukan sekedar untuk yang namanya curiosity ya, ataupun keingintahuan yang tinggi, bukan, tetapi benar-benar ketika itu umat Islam menggunakan ataupun mengaktualisasi ilmunya untuk membantu penerapan syariat, jadi gitu. Sebagaimana ilmuwan lain, misalkan kita bicara Al-Khawarizmi menemukan konsep aljabar. Itu digunakan salah satunya untuk membantu perhitungan harta waris, jadi gitu. Jadi harta waris dulu bingung orang-orang Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa menjelaskan konsep pembagian harta waris, tapi bingung konsep seperempat itu bagaimana, penjumlahan dengan sepertiga bingung. Nah, tetapi ketika itu ilmuwan Islam hadir untuk membantu penerapan syariat itu. Nah, itulah kemudian motivasi Al-Quran yang memberikan semacam dorongan kepada umat Islam untuk berkarya lebih banyak. Begitu juga yang nanti ada Al-Biruni. Al-Biruni menemukan konsep senja untuk apa? Menentukan waktu sholat maghrib. Begitu juga nanti ada yang namanya Ibn al-Haytham. Ibn al-Haytham itu menemukan apa? Konsep optik. Konsep optik nanti digunakan untuk teleskop. Teleskop untuk apa? Untuk mengamati hilal, jadi gitu. Nah, bayangkan umat Islam ketika itu menemukan ilmu itu bukan sekedar hanya curiosity ataupun ingin tahu yang tinggi, tetapi apa? Untuk penerapan syariat Islam. Nah, itulah kemudian kenapa saya mengasih pengantar ini, biar teman-teman tahu ternyata ilmu falak itu, ilmu Islam tidak hanya menyesatkan. Memang ilmuwan Islam itu menyesatkan ilmunya tidak digunakan oleh Islam, yang kemudian benar-benar membuat umat Islam itu mundur, seperti hanya ilmu ramalan itu membuat Islam mundur.
Tetapi Islam itu kemudian selain menyesatkan, yang menyebabkan umat Islam itu mundur atau umat manusia itu mundur, tapi mempertahankan ilmu-ilmu yang menyebabkan umat manusia itu maju. Nah, itulah adalah Islam. Luar biasanya Islam, Masya Allah, seperti itu ya. Islam itu menjadi pembaru yang luar biasa, yang kemudian benar-benar menjadi rahmatan lil alamin tadi, jadi gitu. Oke. Dan Rasulullah benar-benar yang membawa Islam ini memang diutus untuk membawa kerahmatan bagi seluruh alam, tidak hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa sesungguhnya kamu tidak diutus melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta, jadi gitu. Nah, itu adalah begitu juga nanti umat Islam yang mengikuti jalan Rasulullah SAW. Jadi harus menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, oleh karena itu penerapan trigonometri bola ini salah satunya pada tata koordinat langit, jadi gitu ya. Salah satunya tata koordinat horizon. Nah, tata koordinat horizon itu digunakan, ini tata koordinat paling basic ya di dalam astronomi, yaitu kita namakan sebagai tata koordinat horizon, di mana pada tata koordinat horizon di sini ada, kita tahu kalau misalkan belajar koordinat Cartesian kan ada koordinat X, Y, sama Z ya, kan gitu. Nah, tetapi teman-teman harus ingat, ketika kita mengamati langit, gitu ya, walaupun bintang itu jaraknya beda-beda ya, tetapi ketika kita lihat langit, antara satu bintang sama bintang lain ya jaraknya sama-sama saja, jadi gitu. Walaupun nanti ketika kita masuk ke konsep astrofisika, jarak bintang itu beda-beda. Tapi kalau kita hanya masuk bahasan posisi benda langit, ya titik-titik bintang-bintang itu kita anggap pada bola yang sama, jadi gitu. Jadi kita mengasumsikan, kalau kita mempelajari posisi benda langit saja, maka mengasumsikan ya langit ini seperti bola, bukan seperti halnya bentuk yang lain, jadi seperti bola, yang kemudian di situ ada bintang-bintang yang menempel di bola-bola tersebut, jadi gitu. Oke, sehingga otomatis kalau kita mempertimbangkan langit seperti bola, maka ya bentuknya seperti ini. Jadi ada bintang yang kemudian bisa menempati bola di langit ini. Sementara bola di bawah permukaan tanah, maka itu kita sebut bukan bola langit. Bola langit itu hanya hemisfer saja, ataupun setengah bola saja, jadi gitu. Setengah bola aja. Nah, yang membatasi antara bola bawah sama atas ini yang namanya bidang horizon, teman-teman semuanya. Jadi bidang horizon itu bidang yang membatasi bola langit sama bola yang di bawah itu. Sehingga horizon itu kita sebut sebagai batas terendah pengamatan kita. Kita bisa mengamati sampai ke atas, bisa mengamati ke atas sana, gitu ya. Tapi kita nggak bisa mengamati ke bawah. Nah, maka horizon itu batas penglihatan kita, jadi gitu. Dan kita sebut bidang batas ini sebagai bidang horizon. Oke? Sehingga tata koordinat ini, karena tata koordinat ini itu dibatasi oleh horizon, kita sebut sebagai tata koordinat horizon. Nah, sehingga ada dua koordinat di sini, yaitu koordinat azimut sama altitude. Ya, azimut itu adalah sudut ya yang dihitung dari utara menuju ke timur, jadi gitu. Jadi utara, ini timur ya. Ini timur, east, terus ini adalah south, selatan, yang belakangnya adalah west, jadi gitu. Jadi utara ke timur. Nah, ini sudut yang dihitung dari utara ke timur ini kita sebut sebagai sudut azimut, jadi gitu. Nah, ini adalah sudut azimut. Nah, azimut kita sebut AZ, gitu ya, AZ. Nah, sementara sudut yang dihitung dari horizon ke arah zenit, ke arah atas ya. Jadi ada titik yang namanya titik nadir, bukan titik nadir ya, titik atas kita, titik atas ketika orang itu berdiri, maka ketika melihat ke atas itu adalah ada titik yang disebut sebagai titik zenit. Jadi titik zenit adalah titik atasnya manusia ataupun pengamat, jadi gitu. Nah, ketika kita hitung ya posisi benda langit dari horizon itu dari batas terbawah pengamatan observer ataupun pengamat ini sampai ke posisi bintang, itu nanti kita sebut sebagai altitude ataupun ketinggian bintang. Ketinggian bintang itu sudut yang dihitung dari horizon ke posisi bintang, jadi itu. Oke. Jadi ini adalah altitude, AL. Jadi ada azimut, ada altitude, jadi gitu. Nah, jadi koordinatnya di bola langit itu ya itu ada azimut dan juga altitude itu. Oke.
Jadi ada dua koordinat itu, sebagaimana koordinat kartesian itu ada X sama ada Y. Kalau di koordinat horizon itu ada altitude dan juga ada azimut. Jadi gitu. Nah, saya ulang lagi, azimut itu dihitung dari utara ke arah bawah, tepat bawahnya posisi bintang. Jadi ketika bintang itu ditarik ke bawah ini, garis ini sampai tegak lurus ke permukaan horizon, maka itu titik bawahnya bintang. Nah, titik bawah bintang itu menuju ke utara, itu adalah azimut. Sementara titik bawah tadi menuju ke atas, ke posisi bintang, itu adalah altitude. Jadi gitu. Jadi ada azimut dan juga altitude. Sementara kalau koordinat kartesian ada X sama Y ketika bidang 2 dimensi. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana penerapan trigonometri bola yang kita sudah kemudian kita sudah pahami bahwasanya trigonometri bola itu ditemukan oleh umat Islam, bagaimana diterapkan di tata koordinat horizon ini. Nah, ini the symbol which are given to azimuth and altitude are A and H respectively, which mean A here represent the azimuth. So azimuth in this case is A, okay? But for the altitude in this case is H. Jadi H di sini merepresentasikan altitude, A di sini merepresentasikan azimut. Ini adalah azimut, ini adalah altitude, teman-teman semuanya, oke? Okay? Nah, jadi ada azimut dan juga altitude di sini. Ini ada altitude. Nah, sekarang kita lihat. A star is observed having A equal to 60 degrees and H equal to 45 degrees. What is the arc distance in radian between north and the star? Jadi kita di sini memiliki kasus di mana ada sebuah bintang yang diamati memiliki azimut 60 derajat, teman-teman semuanya. Jadi ini saya buat horizon dulu. Nah, ini terus dibuat horizon biasanya dibuat utara di kanan ya. Terserah membuat di mana sebenarnya. Tapi saya suka di kanan, north seperti ini. Nah, kemudian dia memiliki, bintang itu memiliki posisi 60 derajat itu azimutnya. Jadi azimutnya dihitung dari sini ya. Ini azimut, nah ke sini, nah ini adalah 60 derajat. Ini 60 derajat, oke, seperti itu. Nah, kemudian hanya altitude-nya 45 derajat. Jadi nanti ada bintang di sini yang berjarak. Nah, ke sini itu berjarak 45 derajat. Nah, pertanyaan adalah what is the arc distance in radian between north and the star? Jadi yang terakhir kan adalah jarak dari bintang ke utara. Jadi bintangnya di sini ke sini itu berapa? Jadi gitu. Ini S-nya ini berapa? Nah, gitu ya. Maka ketika kita gambar maka seperti ini jadinya. Ini dan juga ini. Nah, dan ingat teman-teman semuanya, dari bintang ke horizon itu harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus ya. Tegak lurus, di mana diketahui bahwasanya sudut yang sini itu adalah 45 derajat, sudut yang sini adalah 60 derajat. Oke, yang terakhir adalah ini. Maka teman-teman semuanya, ini dengan mudah kita bisa menggunakan konsep apa? Konsep apa namanya itu? Aturan kosinus ya. Bosnya ingat di sini ya, yang seperti ini tadi. Nah, ini. Nah, jadi ketika yang tanya adalah A, cos A kecil, maka cos A kecil sama dengan cos B kecil dikalikan cos C kecil, ditambah sin B kecil, dikalikan sin C kecil, dikalikan cos A besar. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, di sini ditanyakan, ininya 60, ininya 45, sudut yang sini adalah tegak lurus, berarti otomatis 90 derajat, maka sudah diketahui. Sehingga kita bisa menggunakan itu tadi, teman-teman semuanya. Jadi kita bisa menggunakan konsep ini ya, saya taruh di sini aja biar teman-teman ingat ya. Karena saya udah hafal rumusnya, jadi mungkin gimana cara ngapalnya? Ya sering-sering sering-sering lihat saja, sering pakai juga. Jadi nanti cos B kecil itu sama dengan cos A kecil dikalikan cos C kecil ditambah dengan sin A kecil dikalikan sin C kecil dikalikan dengan cos B, jadi gitu. Nah, sama kayak ini juga, berarti yang ditanyakan kan B ya, ini kan S ya. Sementara B besarnya di sini berarti tegak lurus yaitu 90 derajat, jadi gitu. Sehingga kita bisa menghitung cos S, gitu ya. Cos S sama dengan cos 45 derajat dikalikan cos 60 derajat ditambah
sin 45 derajat dikalikan sin 60 derajat. Nah, sudut di depannya S itu adalah 90 derajat. Berarti cos 90 derajat. Berapa kira-kira cos 90 derajat? 0, teman-teman semuanya. Sehingga kita bisa menghapus ini semuanya karena ini 0. Maka ini akan sama dengan 0 semuanya. Sehingga kita akan memperoleh nilai dari cos S itu sama dengan cos 45, yaitu setengah akar 2, dikalikan cos 60, yaitu setengah. Maka sini berapa? Seperempat akar 2. Maka nanti nilai S itu sama dengan cos inverse dari seperempat akar 2. Oke? Nah, itu adalah metode untuk menentukan jarak di segitiga bola. Yang mana jarak di segitiga bola itu kita dapatkan di bola langit. Jadi gitu. Karena benda-benda langit itu berada benda-benda langit itu berada di bola langit. Ya, sebagaimana kita sudah pahami tadi ya, bahwasanya langit itu walaupun memang jaraknya bintang itu beda-beda, tapi dari sudut pandang posisi sudut ya, maka tiap bintang itu dikonsiderasi berada di satu bola langit yang dibatasi oleh horizon, jadi horizon pengamat. Jadi gitu. Oke. Nah, itu adalah tata koordinat horizon. Nah, dan nanti kita akan lanjutkan untuk tata koordinat yang lain, khususnya ketika kita merelasikan dengan posisi kita di bumi, yaitu nanti tata koordinat ekuator di video selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Semoga ada yang bisa diambil dari yang saya jelaskan di video kali ini. Yang paling penting adalah umat Islam itu harus memahami bahwasanya umat Islam itu maju ataupun bisa berkembang ya, itu dengan menerapkan Islam secara menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya hai orang yang beriman, masuklah Islam secara kafah ya, dan jangan mengikuti syaitan ya, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata buat kita semuanya sebagai umat Islam. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe di video untuk channel saya. Semoga nanti bisa saling memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.